Halo semua, Assalamualaikum. Apa kabar Pisces? Semoga Pisces dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Tema readingan kita saat ini, jangan kaget dengan ini. Energi kamu menjelang pertengahan di bulan April ya, teman-temanku Pisces. Kita lihat di sini. Apa yang akan kamu temui menjelang pertengahan April ya. Bahkan energi ini bisa sampai akhir April ya, teman-temanku. Jika ada yang resonate dari readingan ini, maka ini adalah energi kamu. Jika tidak, jangan dipaksakan. Karena ini energi banyak orang, bisa saja resonate, bisa sebagian terbolak-balik, vice versa, atau tidak sama sekali. Sesuaikan dengan situasi dan kondisimu, dan tetap menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ambil yang positifnya, buang negatifnya dari readingan ini, teman-temanku semuanya. Oke, energi kamu di bulan atau di pertengahan April. Wah, dua kartu menunjukkan tentang apa ya? Hal-hal ini yang sedang kamu jalani atau memang kamu merasa ada karma dalam dirimu, begitu ya. Tapi sekali lagi ini tidak semuanya resonate. Untuk teman-teman ya, lebih bijaksana lagi. Ada ya, terkadang kita merasa kita ini kok bersedih sangat begitu ya. Kita ini kok terlalu apa ya, seperti merasakan ada hukum tabur tuai begitu ya dalam diri kita. Ya, untuk yang menyadarinya ya ini sangat luar biasa. Berarti kamu menyadari kesalahan kamu, begitu ya. Dan untuk kamu mungkin yang tidak menyadari bahwa ada hal-hal yang memang perlu kamu tahu, begitu ya. Bahwa kamu pernah toksik dengan orang lain, kamu pernah jahil terhadap orang lain, dan sekarang kamu merasakan itu semua. Ya disinilah, ini karmamu, begitu ya. Bagus seandainya kamu menyadari, ya. Tapi seandainya yang kamu tidak menyadari, ini yang perlu kamu waspadai ya, teman-temanku. Dan seandainya di 10 hari atau lebih ke pertengahan April atau menjelang akhir April begitu ya, sampai akhir April. Ada yang mungkin kamu rasakan, kamu kecewa banget begitu ya. Kamu merasa apa ya, bersedih begitu ya. Mungkin bisa dibilang inilah cara semesta untuk menyadarkanmu. Ya, teman-temanku, bahwa mungkin juga kamu pernah toksik dengan seseorang. Kamu pernah tidak baik dengan seseorang begitu ya. Sehingga di sini kamu sedang merasakan itu. Ya, merasakan kekecewaan itu. Ya, jadi di sini untuk kamu lebih ke ya memperbaiki apa yang pernah terjadi begitu ya. Mungkin kamu pernah toksik ya, kamu pernah acuh terhadap orang lain. Dan di sini ya, teman-temanku, dua kartu menunjukkan tentang ya seperti kesedihan, seperti kekecewaan ya. Ya inilah kehidupan ya, teman-temanku. Hukum tabur tuai ya. Jadi jangan pernah merasa bagaimana. Ya, kuncinya untuk memperbaiki diri saja, memperbaiki hidup, memperbaiki kualitas ya, teman-temanku. Mungkin ini cara semesta untuk membuatmu lebih baik lagi ya. Jadi lebih ke baik sangka dengan hal-hal yang terjadi dalam dirimu, dalam hidupmu, begitu ya, teman-temanku. Oke, kita lihat lagi. Jangan kaget energi kamu di pertengahan bulan April ya. Di sini seperti ada yang ingin meminta maaf, atau memang kamu ya, teman-temanku, mungkin kamu menyadari kamu ada kesalahan terhadap orang lain, kamu ada pernah toksik dengan orang lain begitu ya. Di sini energinya bisa terbolak-balik ya, untuk lebih meminta maaf, untuk lebih memperbaiki keadaan, memperbaiki hubungan, memperbaiki hal-hal yang kurang baik begitu ya di sini. Oke. Kita lihat lagi. Jadi untuk kamu lebih ke banyak menyadari ya, harusnya di pertengahan
sampai akhir April akan ada perubahan. Jadi lebih ke bersemangat untuk berubah, ya, bersemangat untuk lebih baik. Karena di sini ada kejenuhan dalam dirimu, ada kegalauan. Ya, aku harus seperti apa ini nih? Aku harus lebih baik lagi, begitu ya. Jadi lebih ke ada pergerakan, ya, pergerakan yang lebih baik. Ya, seperti di sini, kartu yang di sini. Seandainya kamu yang pernah berkonflik dengan orang lain, kamu yang pernah toksik dengan orang lain, atau sebaliknya begitu ya. Lebih ke akan ada perubahan yang lebih baik, ya, entah dari dirimu, entah dari orang lain terhadapmu, begitu ya. Jadi jangan kaget seandainya orang lain yang pernah toksik dengan kamu ujuk-ujuk datang meminta maaf, memperbaiki hubungan, memperbaiki keadaan, begitu ya. Di sini kamu jangan kaget ya. Apakah di sini mantan ataukah di sini rekan kerja, begitu ya. Jadi lebih ke kamu harus menyambutnya, ya. Karena di sini perubahan yang lebih baik, ya. Apapun yang membuatmu lebih baik, memperbaiki keadaan di sini, untuk kamu lebih sambut perubahan itu ya, teman-temanku. Jadi kurangi ego dalam dirimu. Oke, di pertengahan sampai mungkin menjelang April ya, akhir April, untuk meningkatkan ya kualitas hidup, kualitas diri, kualitas spiritual kamu ya, teman-temanku. Jadi seandainya hal-hal yang terjadi, hal-hal yang kamu hadapi begitu, untuk lebih ke legowo, ya, ikhlas menjalani kehidupan kamu. Dan di sini lebih ke kualitas spiritual ya, yang perlu kamu perbaiki, yang perlu kamu jaga mungkin juga ya. Jadi lebih ke mendekatkan diri dengan Tuhan, dengan alam, begitu ya, teman-temanku. Lebih ke mensyukuri, lebih ke memperbaiki, lebih ke fokus ya, fokus dengan kualitas hidupmu, fokus dengan kualitas dirimu, fokus dengan kualitas spiritual kamu ya, ketimbang hal-hal yang tidak penting, begitu ya, hal-hal yang akan membawamu kepada sebuah kerugian, sebuah sia-siaan, begitu ya. Jadi lebih ke memperbaiki kualitas dirimu ya. Oke, kita lihat lagi. Akan membawamu kepada kestabilan. Jadi tidak heran ya seandainya nanti kamu sudah memperbaiki semuanya, kehidupan kamu ini akan lebih stabil ya, stabil mungkin dalam pekerjaan, stabil dalam keuangan, stabil dalam hubungan ya, hubungan kamu dengan orang-orang di sekelilingmu, bahkan mungkin hubungan asmara ya, teman-temanku. Jadi hal-hal yang baik ini akan berdampak positif ya. Jangan salah ya, teman-temanku, seandainya kamu memperbaiki satu hal, hal-hal baik lainnya akan mengikut ya. Kebaikan-kebaikan lainnya mulai akan membaik juga ya. Jadi di sini berpikirlah positif, hal-hal positif pun akan selalu mengikutmu ya. Dan hasilnya tentunya akan positif juga ya, teman-temanku. Oke, kita lihat lagi di kartu Lenormand ya. Jangan kaget energi kamu menjelang pertengahan di bulan April ya. Oke, ada yang sedang menantimu ya, ada yang sedang menunggumu. Mungkin juga kamu yang pulang kampung ya, belum kembali ke rantau, belum kembali ke tempat kerja, begitu. Di sini ada yang sedang menunggumu, entah menunggu oleh-oleh darimu, entah menunggu kabar darimu, entah menunggu cinta darimu, begitu ya. Jadi ada yang sedang menunggumu, ada yang sedang menantimu, penuh dengan harap ya,
penuh dengan kepastian, seperti menunggu jawaban begitu ya. Oke, kita lihat lagi. Ada yang akan mengejutkanmu, jadi nanti di pertengahan atau mungkin menjelang pertengahan, bahkan sampai di akhir bulan ya, kamu akan dikejutkan dengan hal-hal, banyak hal yang akan mengejutkanmu ya di sini. Bahkan mungkin ada yang mengejutkanmu, membuatmu bahagia, bahkan mungkin juga ada yang mengejutkanmu, membuatmu terguncang, ada yang mengejutkanmu, membuatmu menangis mungkin juga ya. Jadi di sini seperti banyak hal atau kejutan begitu ya. Ya mudah-mudahan kejutan-kejutannya ini yang positif ya teman-temanku. Yang hal-hal yang baik, hal-hal yang membawa kebaikan begitu ya. Contohnya mungkin kawanmu yang sudah akan segera menikah, jadi seperti mengejutkanmu ya. Oke, kita lihat lagi. Dan ini seperti menguatkanmu ya, yang membuatmu semakin kuat, yang membuatmu semakin mungkin lebih ke sebuah hubungan ya, yang tadinya kamu terombang-ambing, yang tadinya kamu tidak tentu arah, yang tadinya kamu menduga-duga mungkin seperti apa sih dia begitu ya. Mungkin ini untuk yang sedang single ya, yang masih single, yang sedang fokus terhadap seseorang begitu ya. Seperti kebimbangan-kebimbangan dalam dirimu ini akan sirna ya, membuatmu lebih kuat, membuatmu lebih yakin, membuatmu lebih ke pasti begitu ya. Jadi tidak terombang-ambing lagi. Yang tadinya kamu ragu, yang tadinya kamu tidak yakin dengan dia, sekarang lebih yakin. Sekarang lebih ke ya mungkin kuat dalam perasaan, menentukan sikapmu begitu ya. Di sini yang menguatkanmu. Layaknya sebuah hubungan ya. Pasanganmu atau calonmu ini lebih menguatkanmu ya. Walaupun seperti ada hal-hal kecil, perbedaan-perbedaan ya. Walaupun lebih ke yang akan kamu temui ya di sini seperti perbedaan pendapat, mungkin akan ada argumentasi begitu ya, akan ada hal-hal yang tidak sejalan. Jadikan perbedaan ini sebagai warna ya, untuk satu sama lain mengenal, untuk satu sama lain memahami bahwa hidup itu adalah perbedaan ya. Perbedaan itu mewarnai, perbedaan itu melengkapi isi dunia begitu ya. Jadi jangan anti perbedaan ya. Oke, kita lihat lagi. Sosok pria dewasa ya, mungkin di sini kamu yang cewek ya. Pria dewasa, mandiri, bijaksana ya. Di sini seperti apa ya, hadir dalam hidupmu. Ini energinya untuk cewek dan cowok ya teman-temanku, untuk kamu yang cewek dan untuk kamu yang cowok, yang sedang single, yang sedang fokus ya, memfokuskan diri terhadap seseorang, memfokuskan diri dengan cintanya. Jadi seperti di sini ya, kamu menemukan sosok yang spesial ada pada dirinya, baik kamu yang cowok, bahkan kamu yang cewek ya. Seandainya kamu yang cewek, kamu menemukan atau di pertengahan bulan ini kamu lebih ke mantap begitu ya, mantap dengan seseorang, lebih ke ya fokus begitu dengan sebuah komitmen, dengan sebuah relationship begitu ya. Karena dia ya mungkin di mata kamu dia pria dewasa, dia mandiri, dia bertanggung jawab, dia pekerja keras. Dan untuk kamu yang cowok di sini wanita anggun ya, lebih ke
Ya seperti kamu menemukan semuanya yang kamu cari ada pada dirinya. Ya, oke. Teman-temanku, mungkin sampai di sini dulu readingan dari Melati. Jika ada salah-salah kata, Melati mohon maaf. Kesalahan, kesilapan datang dari Melati. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan pencipta alam semesta. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.